Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5617. Ada spekulasi sejak lama. Kaisar. Melihat ekspresi bersemangat Kaisar Netherworld, Wangu Ningzu juga menitikkan air mata dan merasa sangat sedih. Suara mendesing. Tertahan di luar Gunung Huangquan, Qin Chen tidak pergi ke sana dengan gegabah, tetapi dengan cepat bersembunyi di pegunungan di kejauhan, menatap Gunung Huangquan di kejauhan. Saya melihat lingkaran cahaya berkabut mengalir di sekitar Gunung Huangquan, dan formasi besar menyelimuti seluruh Gunung Huangquan dengan erat. Itu adalah formasi dunia bawah. Kaisar Netherworld melihat formasi cahaya dan berkata dengan penuh semangat, "Nak Qin Chen, formasi dunia bawah ini telah saya buat saat itu. Ini adalah formasi Kaisar teratas. Sekarang formasi dunia bawah di Gunung Huangquan adalah masih ada, masih berjalan, artinya Gunung Huangquan masih terpelihara dengan baik. Ia tidak jatuh ke tangan Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari istana ke-10. Kaisar Netherworld berkata dengan penuh semangat, "Cepat, tolong keluarkan saya secepatnya. Saya tidak tahu siapa yang memimpin formasi Huangquan ini. Ini sebenarnya memblokir invasi Kaisar Yama dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung. Pasti begitu salah satu pendahuluku saat itu. Di bawah komandonya. Biarkan aku keluar. Jika saya menunjukkan wajah saya, Gunung Huangquan ini pasti akan menyerah." Kaisar Netherworld penuh percaya diri dan kegembiraan. Saat ini, Kaisar Netherworld sangat bersemangat dan bersemangat. Dalam imajinasinya, setelah bertahun-tahun, Gunung Huangquan miliknya mungkin telah diserang oleh Kaisar Aula ke-10 Yama dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung. Dan banyak harta karun yang musnah, diperkirakan hanya air Huangquan miliknya yang tersisa, yang mungkin belum disempurnakan. Tapi melihatnya sekarang, saya tidak menyangka formasi Gunung Huangquan saya masih aman dan sehat. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Hahaha, sepertinya ajaranku saat itu masih bagus. Di tahun-tahun ini, bajingan kecil ini masih bisa mempertahankan Gunung Huangquan tanpa aku. Lumayan, lumayan." Kaisar Netherworld tersenyum bangga. Dan ketika Kaisar Netherworld merasa bangga, mata penciptaan tiba-tiba terbuka di antara alis Qin Chen, berubah menjadi pupil tak terlihat dan menatap Gunung Huangquan di kejauhan. Yang bisa dia lihat hanyalah Gunung Huangquan di depannya memancarkan kekuatan dunia bawah yang dingin. Samar-samar, Qin Chen sepertinya telah melihat kekuatan yang cukup kuat di kedalaman Gunung Huangquan. Selain itu, di kehampaan di sekitar Gunung Huangquan, Qin Chen tidak ada lagi debu. Rasakan sedikit saja kekuatan yang mengintai. 10 istana Kaisar Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung tidak meninggalkan proyeksi atau klon apapun. Qin Chen sedikit mengernyit. Gunung Huangquan ini sangat penting, bahkan jika mereka pergi karena masalah mendesak, 5 gunung dan Aula ke-10 tidak perlu pergi sepenuhnya seperti ini, bukan? Xiao Xiao, coba lihat, apakah ada aura kuat di dekat Gunung Huangquan. Dengan pemikiran di benaknya, Xiao Xiao tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, dan Qin Chen berkata kepada Xiao Xiao dengan suara kental. "Nak Qin Chen, mengapa kamu begitu berhati-hati di tanah Netherworldku? Formasi Huangquan ini masih ada, yang berarti Gunung Huangquan ini tidak pernah ditembus. Kamu bisa masuk saja." Kaisar Netherworld mengerutkan kening. "Hati-hati dan kamu tidak akan membuat kesalahan besar," kata Qin Chen dengan tenang, menatap Kaisar Netherworld dan sedikit mengernyit. Apakah Kaisar Netherworld ini benar-benar idiot? Lalu bagaimana dia bisa menjadi 4 Kaisar Agung saat itu?
Di level 4 Kaisar Agung, Anda mengatakan memang mungkin mengandalkan keberuntungan, tetapi sudah pasti tidak mungkin hanya mengandalkan keberuntungan, hanya keberuntungan, tanpa kekuatan. Dan tanpa tipu muslihat, Anda dapat bertahan hingga hari ini dalam hal ini. Dunia bawah di mana hutannya kuat dan yang kuat memakan yang kuat. 4 Kaisar Agung. Atau haruskah kukatakan, Kaisar Netherworld ini? Sambil berpikir. Pada saat ini, Xiao Xiao telah menutup matanya, dan berdengung, kekuatan tak terlihat memenuhi tubuhnya, dengan cepat menghilang, dan langsung menyatu dengan aturan dunia. Selain itu, fluktuasi ini sangat halus sehingga bahkan Qin Chen, yang berdiri di samping Xiao Xiao sekarang, tidak dapat mendeteksinya untuk sementara waktu tanpa merasakannya dengan cermat. Tajam. Qin Chen memandang Xiao Xiao dengan takjub dan tidak bisa menahan nafas pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa Xiao Xiao adalah dunia bawah, dan dunia bawah adalah dia. Saudaraku, ada kekuatan yang relatif kuat di Gunung Huangquan. Seharusnya, wilayah Kaisar jangka menengah. Selain itu, tampaknya ada kekuatan khusus yang mengintai. Xiao Xiao menutup matanya, tetapi pupil matanya sepertinya bisa melihat segala sesuatu di dunia, dan alisnya sedikit berkerut. Di samping itu, dia berbalik sambil tersenyum dan melihat ke bagian lain dari langit. Saudaraku, sepertinya ada dua kekuatan yang sangat menakutkan yang baru saja bubar. Tidak, salah satunya sepertinya terbang menuju ke sini. Xiao Xiao buru-buru membuka matanya. Terbang. Qin Chen terkejut, mengangkat tangannya, dan segera memasukkan Xiao Xiao ke dunia yang kacau, bergoyang dan mengintai. Saat berikutnya, ledakan. Aura menakutkan terbang. Aura ini sangat kuat, membawa sentuhan tekanan kekaisaran, dan dengan cepat mendekati Gunung Huangquan. Dewasa. Ketika sosok ini muncul, tiba-tiba beberapa aura kuat muncul di sekitar Gunung Huangquan. Mereka semua adalah penjaga rahasia yang menjaga Gunung Huangquan. Dan mereka memberi hormat dengan hormat kepada sosok tersebut. Sosok itu mengangguk sedikit dan dengan cepat memasuki Gunung Huangquan. Formasi Huangquan tidak menghentikannya sama sekali dan langsung dilepaskan. Dan pria itu menghilang langsung di dalam Gunung Huangquan. Proyeksi Kaisar. Mata Qin Chen menyipit. Sosok ini mengandung sentuhan kekuatan kekaisaran, tetapi tidak ada aura kaisar yang sebenarnya. Itu jelas hanya proyeksi kaisar. Apalagi aura kaisar ini hampir sama dengan aura kaisar yang ia rasakan di dalam Gunung Huangquan sebelumnya. Yang jelas merupakan tiruan proyeksi yang dikeluarkan oleh kaisar yang duduk di Gunung Huangquan. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera menoleh dan melihat ke arah Wan Gu Mingzu dan Kaisar Nether di dunia yang kacau. Jika orang ini benar-benar Kaisar Gunung Huangquan, maka Wan Gu Mingzu dan Kaisar Nether pasti akan mengenalnya. Di dunia yang kacau, leluhur dunia bawah 10.000 tulang juga telah melihat sosok sebelumnya. Pada saat ini, pupil matanya terbuka lebar, menampakkan cahaya yang luar biasa. Yan Po. Orang itu tadi adalah Yan Po. Leluhur Wan Guming memandang Kaisar Nether dengan tidak percaya, sepertinya bertanya, tetapi juga sepertinya membenarkan. Itu Yan Po. Ekspresi Kaisar Nether sangat bersemangat, dengan sedikit kegembiraan dan keterkejutan. Itu Yan Po. Saya tidak menyangka dia masih hidup, dan dia juga telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Ngomong-ngomong tentang Berbicara tentang ini, Kaisar Netherworld tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Xiao Xiao dan berkata dengan tidak percaya, Xiao Xiao, apa yang baru saja kamu katakan? Yan Po telah menerobos ke alam Kaisar jangka menengah. Aura. Proyeksi Kaisar sebelumnya tidak sekuat itu. Paling-paling, dia hanyalah seorang Kaisar awal. Setelah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan dunia bawah, Yan Po tidak hanya memasuki ranah Kaisar Agung, tetapi juga menerobos ke Kaisar jangka menengah. Ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kaisar Netherworld. Yan Po. Qin Chen sedikit mengernyit. Begitu nama itu keluar, dia langsung memikirkan sesuatu.
Dia memandang Kaisar Netherworld dan berkata, saya ingat bahwa di 13 bintang selatan Anda meminta saya untuk mengembalikan Anda ke dunia bawah. Warisannya diserahkan kepada seorang pria bernama Yan Po. Kan? Ya, Kaisar Netherworld buru-buru mengangguk, Nak Qin Chen, Yan Po ini adalah anak angkatku saat itu. Kamu juga tahu kalau aku punya tidak pernah dia seorang penggoda wanita, jadi dia tidak memiliki ahli waris, dan Yan Po ini adalah pria yang saya adopsi saat itu. Awalnya, dia hanyalah seorang pria yang saya selamatkan secara acak, tetapi kemudian, dia menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa di dunia bawah. Selain itu, orang ini sangat dicintai dan dihormati olehku. Dia dengan sepenuh hati ingin mengenaliku. Sebagai ayahnya, aku juga sangat senang saat melihatnya, jadi aku mengenalinya. Namun, meskipun orang ini adalah aku, anak angkat, tetapi saya hanya mengolahnya sebagai keturunan biasa. Dia tidak menerima perlakuan istimewa apapun di bawah saya saat itu. Dia hanya pelayan dekat saya seperti Wangu Mingzu dan yang lainnya. Kultivasinya. Saat itu hanya puncak dari kultivasi transenden. Saya tidak melakukannya. Aku tidak menyangka setelah aku pergi, dia bisa melangkah ke alam Kaisar Agung dalam satu gerakan. Jika Xiao Xiao membacanya dengan benar, orang ini sebenarnya telah memasuki alam Kaisar tingkat menengah. Pantas saja dia bisa menjaganya untukku. Gunung Huangquan. Kaisar Netherworld menghela nafas. Oh. Mata Qin Chen berkilat dan dia menatap Xiao Xiao. Xiao Xiao, apakah kamu sudah melihat dengan jelas dari mana orang ini datang sebelumnya? Xiao Xiao segera mengangguk. Sesaat kemudian, dalam kehampaan tersembunyi 1 juta mil jauhnya dari Gunung Huangquan. Dengan suara mendengung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, tergantung di kehampaan. Xiao Xiao, dari sinilah Yan Po berasal sebelumnya. Qin Chen melihat sekeliling. Saya melihat bahwa kekosongan ini sangat rahasia, terletak di ruang mezanin, dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk datang ke sini kecuali disengaja. Terlebih lagi, tempat ini sangat sepi, bukan tempat yang penting, dan tidak ada yang layak untuk dilihat. Nak Qin Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Buang-buang waktu saja. Meskipun Kaisar Aula ke-10 Yama dan teman-temannya sudah tidak ada lagi di sini, jika aku bisa memasuki air Huangquan secepat mungkin, kemungkinan perbaikannya akan lebih besar. Kamu seperti ini sekarang. Kaisar Netherworld tampak sedikit cemas. Setelah akhirnya tiba di Gunung Huangquan, Qin Chen masih di sini untuk menyelidikinya. Xiao Xiao mengatakan sebelumnya bahwa ada 2 aura khusus di sini yang baru saja menyebar. Salah satunya adalah Yan Po, dan yang lainnya milik siapa? Siapa yang dilihat Yan Po ini ketika dia datang ke sini? Mata Qin Chen berkedip, dan dia meraung dengan suara, kekuatan tak kasat mata menyebar dari tubuhnya, dan 3000 jalan mengalir dan berevolusi, untuk sesaat. Aura Tao di sekelilingnya perlahan mengalir, dan dia menangkapnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, seolah dia merasakan sesuatu, mata Qin Chen menyipit, dan saat berikutnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Menarik. Senyuman muncul di bibir Qin Chen. Nak Qin Chen, apa yang kamu rasakan? Kaisar Netherworld terkejut saat melihat ini. Qin Chen tidak menjawab, tetapi menoleh ke arah Molly dan berkata sambil tersenyum, Molly, datang dan rasakan. Saat dia mengangkat tangannya, Molly langsung muncul di kehampaan. Molly memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya dan tidak punya pilihan selain menyebarkan kekuatannya. Setelah beberapa dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangguk, itu dia. Oh. Kamu juga merasakannya. Qin Chen tersenyum. Molly berkata tanpa berkata-kata, kamu sudah menebaknya, bukan? Datang ke sini hanya untuk memastikan yang mana. Bagaimanapun, itu hanya salah satu dari keduanya. Qin Chen tersenyum. Benar saja, ngobrol dengan orang pintar itu nyaman. Teka-teki apa yang kalian berdua mainkan?
Kaisar Netherworld dan yang lainnya sedikit bingung, dan mereka sepertinya telah menebak sesuatu. Ayo pergi. Qin Chen bergoyang dan tiba-tiba menghilang di sini. Sesaat kemudian, Qin Chen muncul lagi di luar Gunung Huangquan. Ups! Leluhur Wan Gu Ming muncul di sebelah Qin Chen. Wan Gu, aku serahkan sisanya padamu. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, ikuti instruksiku dan jangan ungkapkan rahasiamu. Ya Tuan Chen, jangan khawatir, saya, Wan Gu, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aktingnya terbaik, kata Wan Gu Mingzu sambil tersenyum. Qin Chen memberitahunya sebelumnya di dunia yang kacau bahwa situasi di Gunung Huangquan tidak jelas dan dia harus masuk terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Qin Chen mengangguk, dan dengan cepat memasuki dunia yang kacau, mengintai Wang Wu Mingzu. Hei, Gunung Huangquan, sudah bertahun-tahun sejak aku kembali, aku sangat merindukanmu. Dengan mengatakan itu, leluhur dunia bawa 10.000 tulang terbang langsung menuju Gunung Huangquan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.